Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai teman-teman mahasiswa sekalian. Kali ini kita berjumpa pada sesi kelima. Kita sudah mempelajari tahapan perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis pada sesi keempat. Nah, di mana pada sesi kelima ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang membahas mengenai pengenalan teori dan tahap perkembangan sosial dan emosional. Nah, pada materi kelima ini, saya berharap Anda dapat membaca pada buku materi pokok pada modul keempat, mulai halaman 4.3 sampai dengan halaman 4.21. Nah, tujuan dari perkuliahan ini adalah yang pertama, saya berharap saudara bisa menjelaskan fase atau tahapan perkembangan emosi dan temperamennya dan menjelaskan keterikatan dari teori-teori terkait. Emosi merupakan perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam interaksi yang penting baginya dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang sedang berada dalam satu kondisi atau transaksi. Jadi emosi itu melibatkan aspek psikologis dan fisik yang biasanya mempengaruhi pikiran, tubuh, dan perilaku seseorang. Jadi emosi juga bisa memiliki dimensi waktu yang berbeda. Jadi beberapa emosi mungkin muncul secara cepat dan intens dalam responnya terhadap situasi mendadak. Misalnya terkejut oleh suara keras. Sementara yang lain bisa bersifat lebih tahan lama dan kompleks. Misalnya perasaan cinta yang berkembang seiringnya dengan waktu. Kemudian faktor yang mempengaruhi emosi yaitu faktor kematangan dan faktor belajar dari lingkungan. Kemudian keterikatan. Keterikatan adalah ikatan kuat, abadi dan kasih sayang yang dibagikan oleh seorang anak terhadap orang yang signifikan dekat dengannya. Jadi biasanya seorang ibu atau orang yang tahu dan dapat memenuhi kebutuhan sang anak. Kemudian keterikatan. Nah, konsep dari keterikatan di sini adalah dalam segi psikologis itu mengacu pada hubungan emosional yang mendalam dan berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya, yang biasanya berkaitan dengan hubungan antara anak dan pengasuhnya seperti orang tua atau perawat. Kemudian temperamen adalah kecenderungan di mana seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan, termasuk merespon tingkat aktivitas, lekas marah, ketakutan, dan kemampuan bersosialisasinya. Jadi temperamen dapat memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk interaksi sosial, hubungan personal, keputusan karir, dan cara mengatasi stres. Namun, penting untuk diingat bahwa temperamen bukanlah nasib finalnya. Jadi, orang masih memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan, belajar dari pengalaman, dan mengubah beberapa perilaku, meskipun temperamen dasar mereka relatif tetap. Nah, kemudian teori-teori yang berkaitan dengan keterikatan meliputi teori psikoanalisis, teori belajar, kemudian teori kognitif. Nah, di mana teori-teori tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman dan pengetahuan manusia tidak hanya terbentuk dari rangsangan fisik atau respon kondisional semata, tapi juga melibatkan proses internalnya. Nah, agar pemahaman Anda tentang teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional dapat Anda pahami lebih lanjut, maka ada baiknya Anda membaca modul pertama, kedua, dan ketiga, kemudian mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Semangat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.